Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam kenal dari saya Umi Mesarah. Untuk beberapa menit ke depan kalian bisa panggil aku Sarah. Aku adalah mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Dan selamat menyaksikan teman-teman. Jangan lupa share, subscribe, dan like-nya ya. Nah, kenalin, ini adalah kampung saya, yaitu Limau Agung. Nah, pada tugas kali ini di MK Pengendalian Hayati, saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Syafrina Sari Lubis, MSI. Nah, pada tugas ini saya memilih tentang jagung. Nah, sebelumnya perkenalkan tentang kampung saya terlebih dahulu. Kampung saya berada 3 jam dari kota Padang sendiri. Nah, nama kampung saya itu namanya Limau Agung, Jorong 2, Bumarang 1, Kenagarian, Tigokoto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dan Provinsi Sumatera Barat. Nah, sebelum muncul pertanyaan tentang kenapa tidak sawah, biasanya di perkampungan itu rata-rata sawah. Nah, di kampung saya sendiri atau di kampung saya sendiri, beberapa tahun akhir ini tanaman padi sudah beralih ke tanaman jagung. 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kampung saya dihiasi oleh tanaman padi yang penuh dengan persawahan di mana-mana. Nah, jadi kenapa sekarang bisa beralih ke tanaman jagung? Jadi ceritanya itu sekarang sudah terjadi penyebabnya seperti kurangnya air, sehingga perekonomian masyarakat jika tetap bertahan pada tanaman padi, padinya tidak akan berhasil atau tidak akan bisa dipanen dengan secara baik lagi. Memang air adalah salah satu pokok utama yang sangat penting. Jika permasalahan tentang air seperti di kampung saya harus beralih ke tanaman lainnya. Dan salah satu penyebab tentang air itu adalah pohon kelapa sawit. Nah, kenapa salah satunya bisa kelapa sawit? Karena 15 tahun ke belakang atau 10 tahun yang lalu, banyak petani yang mencoba menanam pohon kelapa sawit sendiri. Nah, untuk kelapa sawit sendiri dia sangat perlu air yang banyak, atau dia sangat menyerap air yang banyak. Padahal di kampung saya itu semua semata memandang kita akan melihat sawah, di mana orang ada yang ada yang menanam, ada yang bersihkan sawah, ada yang sudah panen. Nah, untuk sistem tanaman padi atau sistem persawahan di kampung saya ini beda dengan sistem di Aceh. Dimana kalau di Aceh kita ketahui orang akan serentak panen atau ada yang namanya bulan panen. Nah, di kampung saya sendiri tidak ada istilah yang namanya bulan panen karena tidak terjadinya tanaman serentak. Nah, keuntungan dari tanaman atau menanam padi tidak serentak ini, perekonomian masyarakat akan tetap berjalan karena yang tidak ada istilahnya menunggu panen. Karena misalnya kita punya atau kita bilang namanya Pak Burhan punya 5 petak sawah. Nah, jadi sawah A akan panen di bulan Januari, sawah B akan panen di bulan Februari, sawah C akan panen di bulan Maret, sawah D akan panen di bulan Agustus. Jadi tidak berpatokan dengan satu kali panen saja, dan para pekerja pun atau buruh tani, para ibu-ibu yang bekerja di bidang sawah, mereka tidak akan susah mencari pekerjaan harus keluar dari daerah sendiri, karena di kampung sendiri sudah ada lowongan pekerjaan yang tiap harinya tersedia dengan sistem upah harian. Nah, sawah ini sangat menunjang perekonomian masyarakat dengan keuntungan para buruh tani, dengan upah harian dan dengan tunjangan tidak perlu membeli beras lagi. Tapi dengan rusaknya perairan atau bermasalahnya dengan air, tentang air, lagi-lagi air adalah hal pokok utama yang paling utama di dunia ini. Nah, jadi
masyarakat atau orang-orang di kampung saya itu ada yang namanya kelompok tani. Mereka mencoba menanam jagung agar perekonomian tetap tertolong atau tetap terbantu. Dan kehadiran tanaman jagung sendiri juga sangat mendongkrak, tapi ya kembali lagi dengan ada untung atau rugi, atau ada baik atau buruknya jika salah satu itu hilang. Nah, jadi ketika sawah sudah tidak bisa digunakan lagi atau tanaman padi sudah susah untuk tetap dipertahankan, maka ya saat berpindah ke jagung otomatis banyak masyarakat yang akan membeli beras, banyak masyarakat yang akan beralih profesi ataupun beralih tanaman. Nah, di kampung saya sendiri juga tidak terlalu padat masyarakatnya atau penduduknya belum terlalu ramai, dan kebanyakan di sini para penduduknya itu rata-rata merantau. Berbicara tentang Sumatera Barat atau Minangkabau akan tidak lepas dengan yang namanya rumah adat. Nah, di kampung saya sendiri ada yang namanya balai adat. Nah, balai adat ini digunakan oleh masyarakat setempat atau pemuda setempat untuk keperluan seperti pertemuan masyarakat, rapat masyarakat, ataupun rapat pemuda, atau segala jenis yang hal baik lah yang bisa digunakan. Nah, di depan balai adat itu sendiri kita akan menggunakan namanya masjid atau surau. Nah, di surau ini para kami untuk belajar ngaji, dan seperti yang kita kenal misalnya itu kental akan dengan syarat dan syarat dan antara agama dan adat itu sangat kental dan masih kental di kampung saya. Nah, sekarang kita akan langsung ke topik utama kita, yaitu jagung atau Zea mays sp. Jagung tidak asing lagi atau tidak heran lagi jika kita mendengarkan jagung, karena jagung sendiri di masyarakat Indonesia sudah sangat umum. Nah, jagung atau Zea mays sp adalah salah satu tanaman pangan yang penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain gandum dan padi. Nah, jadi di dunia ini penghasil karbohidrat yang sangat bagus itu ada gandum, ada padi, dan ada jagung. Dan pada masa sekarang pun jagung juga sudah menjadi komponen penting pakan ternak atau penggunaan lainnya sebagai sumber minyak dan bahan dasar tepung maizena atau berbagai produk turunan hasil jagung yang menjadi bahan baku berbagai produk industri farmasi, kosmetika, dan kimia sendiri. Jagung, tanaman yang menarik ini sangat menarik di bidang biologi dan pertanian. Sejak abad awal ke-20, tanaman ini menjadi objek penelitian genetika yang intensif dan membantu terbentuknya teknologi kultivar hibrida yang revolusioner. Nah, dari sisi fisiologi, tanaman jagung tergolong tanaman C4 atau sehingga sangat efisien memanfaatkan sinar matahari. Dan dalam kajian agronomi, tanaman jagung yang dramatis dan khas terhadap kekurangan atau keracunan unsur hara penting. Nah, jagung ini merupakan salah satu komoditas yang biasa diolah menjadi makanan juga dengan beraneka ragam. Contohnya salah satunya itu keripik jagung, atau bisa kita kenal dengan bahan yang hasil olahan jagung seperti lainnya seperti popcorn atau tepung dan kebutuhan pakan ternak lainnya. Dan kehadiran jagung di kampung saya juga sangat mendongkrak pertanian, di mana menggantikan posisinya padi. Dengan kehadiran jagung ini juga membuat masyarakat bisa lebih lagi untuk dalam pertanian, dan untuk penghasilan atau pemanfaatan hasil dari panen jagung sendiri di kampung saya itu belum ada, karena masih dalam hasil tanah ditanam lalu setelah panen dijual keluar daerah gitu, ataupun ada pembeli sendiri datang ke kampung saya. Dan untuk pemanfaatan jagungnya sendiri belum ada, padahal untuk segi dari hasil pengolahan jagung sendiri sangat banyak pemanfaatannya.
Dan hanya sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Jika ada salah kata saya minta maaf. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, dan like-nya ya.